wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kembali lagi bersama kita di kajian umum Ramadan menjelang maghrib dengan tentunya dengan tema yang menarik setiap harinya. Dan pada kali ini kita akan tema kita kajian pada sore hari ini yaitu adalah menjaga diri dan keluarga melalui pendidikan. Namun alangkah lebih baiknya jika kajian ini dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya akan ada pembacaan tilawah oleh Al-Ah. Tafadhol, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي والمؤمنوا dan keluarga. Ini sebenarnya yang diberikan oleh takmir, tapi saya menambahkan melalui pendidikan. Kenapa melalui pendidikan? Karena menurut saya pendidikan itu merupakan ruh dari kehidupan. Jadi ini penting sekali dikaji bagaimana dengan pendidikan inilah sebagai media untuk menjaga diri dan keluarga. Jadi perspektifnya adalah perspektif pendidikan. Oke. Untuk mengawali kajian pada sore hari ini, menjaga diri dan keluarga, kenapa ini sangat penting? Karena posisi dari diri kita ini sebenarnya adalah pemimpin. Paling tidak pemimpin dari diri kita masing-masing. Kullukum ra'in
Jadi setiap diri kita, pribadi kita masing-masing ini adalah seorang pemimpin. Paling tidak apa? Pemimpin dari kita sendiri. Nah, kalau kemudian kita sudah berumah tangga, bagi seorang laki-laki tentu kepemimpinannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya, yaitu untuk anak, istrinya. Nah, dalam konteks inilah tema kali ini menjaga diri dan keluarga itu menjadi penting. Kenapa? Karena ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalau nanti sudah berkeluarga, laki-laki sebagai seorang pemimpin, kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban tentang diri dan keluarga yang dia pimpin. Begitu juga dengan seorang istri yang nantinya juga akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya sebagai seorang istri dan seorang ibu kalau dia sudah punya anak. Nah, oleh karena itu kajian ini sangat penting dan menurut saya ini sangat menarik karena kita tahu kondisi saat ini Indonesia lagi krisis multidimensi ya. Banyak kita lihat bagaimana kasus-kasus kemerosotan moral yang dilakukan oleh generasi-generasi kita. Nah, bagaimana di sini peran orang tua yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban? Memang bukan sepenuhnya, tetapi paling tidak memang itulah tonggak awal bagaimana untuk mendidik generasi yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, lantas bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang menjaga diri dan keluarga ini? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghidhalun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayah. Nah, dalam surat At-Tahrim ini Allah sudah menjelaskan seperti yang tertera di slide ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ini merupakan dasar utama kenapa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga yang menjadi tanggung jawab atau yang kita pimpin tadi. Jadi kalau seorang laki-laki nantinya punya tanggung jawab bagaimana menjaga diri dan keluarganya yaitu anak dan istrinya. Nah, lantas kenapa ini sangat penting? Maksudnya menjaga anak dan istri itu menjadi penting. Karena ternyata di dalam Al-Quran itu sendiri bahwa istri, anak yang sudah dianugerahkan kepada seorang laki-laki itu tidak semuanya baik. Gitu loh. Ya karena memang begitu ya, kita diciptakan dalam kondisi yang berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang baik, ada yang jelek. Dalam Al-Quran pun juga sudah dijelaskan, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Bahwa dalam diri manusia itu terdapat dua potensi. Potensi apa itu? Fujuroha. Jadi ada potensi dalam diri kita itu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Fujuroha. Atau hal-hal yang jelek. Wa taqwaha, tapi di satu sisi juga ada potensi baik. Nah, ini nanti tergantung bagaimana kita mengoptimalkan dua potensi ini. Kita mau mengoptimalkan yang mana? Potensi taqwaha apa fujuroha? Kalau fujuroha yang kita optimalkan, jadilah kita nanti akan jelek, tersesat, berbuat maksiat. Tapi kalau yang kita fungsikan adalah potensi positifnya atau taqwaha, jadilah kita orang yang baik. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting bagi tadi kepala rumah tangga atau bagi seorang laki-laki yang nantinya sudah berumah tangga.
sebenarnya bukan hanya seorang laki-laki ya, karena kita semua juga adalah pemimpin seperti yang saya bilang tadi. Jadi perempuan pun nanti ketika sudah menjadi istri atau menjadi seorang ibu, dia juga punya tanggung jawab atas apa yang sudah dia amanahkan kepada seorang istri atau perempuan tadi. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri bahwa anak ataupun istri itu ada beberapa kategori. Di sini dijelaskan ada 4. Jadi kenapa tadi saya katakan bahwa istri itu harus dijaga, kenapa sih? Anak itu harus dijaga, kenapa? Karena kenyataannya bahwa dalam Al-Quran pun juga menjelaskan demikian. Bahwa tidak semua istri itu solihah. Tidak semua anak itu berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang sudah dicontohkan di dalam Al-Quran. Kategori yang pertama, posisi anak itu ada kalanya memang dia sebagai penyejuk hati. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kategori yang pertama ini yang menurut saya yang memang paling baik. Jadi anak memang di dalam posisi ini dia termasuk anak yang solihah atau anak yang soleh kalau laki-laki. Dia bisa membanggakan orang tuanya, bisa menyenangkan hati orang tuanya, yang berbakti kepada orang tua. Ini tipe yang pertama. Jadi kalau yang kategori atau tipe yang pertama ini penjagaannya tidak terlalu berat gitu ya, karena memang potensi yang ada dirinya, potensi baiknya yang lebih dia tonjolkan. Atau bisa juga karena memang orang tuanya memang betul-betul menjaga dan mendidik sehingga dia bisa menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Ini yang pertama. Lantas yang kedua seperti apa? Ada kalanya memang seorang anak itu menjadi hiasan hidup atau hiasan di dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi ada kalanya memang anak itu menjadi hiasan dunia. Artinya apa? Di sini nanti akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Makanya investasi terbesar, investasi yang paling berharga itu adalah keluarga, terutama anak. Kenapa? Karena kalau nanti orang tua itu sudah meninggal, yang dibutuhkan itu bukan harta lagi, bukan hal-hal yang sifatnya fisik, bukan materi, tetapi apa? Hal-hal yang sifatnya metafisik, seperti doa, kemudian mungkin bantuan-bantuan doa, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, itu yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Jadi kalau memang kita betul-betul mendidik, menjaga generasi kita tadi, menjaga keluarga kita, itu nanti akan bisa menjadi tabungan ketika orang tua itu sudah meninggal. Makanya yang kedua ini juga termasuk baik. Jadi yang pertama dan kedua baik. Karena berarti orang tua berhasil, dia mendidik anaknya sehingga bisa menjadi tabungan bagi orang tuanya. Nah, tapi jenis yang ketiga ini berbeda lagi. Kalau yang pertama dan kedua tadi itu semua kategorinya baik, nah yang ketiga bisa jadi anak itu menjadi cobaan hidup. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 28 dan surat At-Taghabun ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dalam redaksi yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan
Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi kalau tadi yang pertama dan kedua semuanya mengarah hal yang positif, yang baik, bisa membahagiakan orang tua, bisa menjadi tabungan orang tua. Kalau yang ketiga ini, yang perlu hati-hati, yaitu menjadi cobaan hidup. Jadi kalau orang tua tidak bisa mendidik, tidak bisa menjaga keluarganya, bisa-bisa nanti anak yang awalnya itu menjadi perhiasan dunia, yang bisa menyejukkan hati, itu bisa menjadi cobaan hidup. Jadi bisa menjadi cobaan hidup. Jangankan kita ya yang manusia biasa. Nabi Nuh aja putranya juga durhaka sama orang tuanya, sama Nabi Nuh. Jadi itu memang betul-betul harus kita perhatikan. Makanya penting sekali bagaimana menjaga diri dan keluarga biar tidak seperti ini. Tidak menjadi cobaan hidup, biar bisa menjadi qurrata a'yun. Nah, yang terakhir, selain tadi sebagai cobaan hidup, anak ini juga bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sudah ada warning di dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena anak sewaktu-waktu bisa menjadi musuh orang tua. Makanya apa? Orang tua itu penting sekali nanti bagaimana mengembangkan potensi takwaha tadi, bukan potensi fujuroha. Karena kalau potensi fujuroha seperti yang saya jelaskan di awal, bisa jadi musuh, bisa jadi cobaan hidup. Tapi kalau potensi takwahanya yang kita tonjolkan, bisa jadi qurrata a'yun dan juga bisa menjadi zinah atau perhiasan dunia. Itu tadi. Nah, dari 4 kategori ini tentu yang harus kita kita capai itu kategori yang pertama dan kedua, yaitu qurrata a'yun dan menjadi zinatul hayatid dunya. Nah, sekarang lantas bagaimana cara menjaga tadi biar anak, biar keturunan keluarga kita bisa menjadi kategori yang pertama ataupun kedua. Nah, ini pasti menarik kalau anak-anak muda ini, mahasiswa-mahasiswi. Caranya yang pertama, kenapa saya mengatakan di sini, saya kategorikan cara yang pertama pemilihan jodoh. Karena ini sangat berpengaruh. Jadi menjaga keluarga, mendidik anak, itu tidak harus ketika sudah punya anak. Kenapa? Karena gen orang tuanya itu kan nanti akan diturunkan kepada anak-anaknya, keturunannya. Jadi kalau pengen punya keturunan tadi, punya anak yang qurrata a'yun, punya anak yang bisa menjadi perhiasan dunia, maka harus dimulai sejak pemilihan jodoh. Nah, jadi ini mumpung masih pada belum nikah, nah dengarkan ini, perhatikan. Biar nanti punya generasi yang solih dan solihah. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini tahap yang pertama. Jadi sejak pemilihan jodoh itu nanti sudah bisa digambarkan bagaimana keturunan yang akan dihasilkan. Bagaimana cara menjaganya. Kenapa? Karena posisi seorang istri atau suami itu nanti akan sangat menentukan. Sangat menentukan. Kalau istrinya misalnya hanya bermodal fisik, hanya cantik fisik, bagaimana mungkin dia bisa mendidik anak-anaknya, menjaga anaknya. Jadi itu perlu diperhatikan.
Jadi pemilihan jodoh itu menjadi penting. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana memilih jodoh yang baik. Kemudian yang kedua, tahap selanjutnya setelah pemilihan jodoh adalah pendidikan sebelum kelahiran atau dalam kandungan. Atau dalam istilahnya disebut dengan pendidikan pranatal. Jadi pertama, sejak memilih jodoh itu kalau jodohnya sudah baik, kemudian dilanjut ketika seorang istri itu lagi mengandung atau pendidikan pranatal. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan setelah kelahiran. Jadi pemilihan jodoh, kemudian ketika mengandung, ketika dilahirkan, nanti ada tata caranya sendiri bagaimana menjaga keluarga itu. Yang pertama, pemilihan jodoh. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala tungkahul mar'atu li arba'in lima liha. Berarti apa? Karena hartanya. Wali hasabiha, dan karena apa? Nasabnya atau keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Jadi kalau dari keempat tadi itu mungkin tidak semuanya terpenuhi kriterianya, bagaimana? Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Jadi pilihlah yang beragama. Jadi pilihlah yang agama, maksudnya utamakan yang mempunyai agamanya baik. Jadi hadis ini menjadi acuan bagaimana kita mencari jodoh biar nantinya bisa mengawal seorang suami untuk menjaga diri dan keluarganya. Dan bisa menghasilkan bagaimana keturunan-keturunan yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, yang pertama karena hartanya. Loh, berarti Islam itu matre no. Bukan itu yang dimaksud. Jadi lima liha kekayaan itu menjadi penting juga. Kenapa? Karena seringkali ditemui bahwa permasalahan yang ada di dalam keluarga itu banyak yang dipicu karena masalah ekonomi. Jadi ini menjadi penting juga untuk diperhatikan. Biar nanti tidak menghasilkan keturunan-keturunan yang lemah dalam hal fisik maupun psikis. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jadi dhi'afa, lemah, itu tidak hanya lemah fisik tapi juga lemah psikis. Nah, untuk kuat fisiknya tentu kita juga harus punya, maksudnya berada gitu. Jadi kalau kita punya harta kan kita bisa bersedekah, kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Jadi ini menjadi penting juga. Kemudian yang kedua, karena apa? Karena nasabnya, keturunannya. Jadi keturunannya ini juga perlu diperhatikan. Kenapa? Yaitu tadi, nanti karena gen itu juga akan menurun kepada generasinya. Jadi akan menurun kepada anak-anaknya, akan diturunkan. Oleh karena itu, ini juga menjadi perhatian penting bagaimana ketika kita nanti memilih jodoh. Jadi kalau laki-laki ya berarti cari perempuan yang punya keturunan atau berasal dari keturunan yang baik. Nah, yang perempuan pun juga begitu, cari suami yang berasal dari keluarga baik-baik. Kalau orang Jawa bilang itu apa? Bibit, bebet, apa bobot itu ya. Kalau orang Jawa bilang itu. Jadi ini sebenarnya mengacu pada hadis ini. Jadi penting sekali kita memperhatikan keluarga atau keturunannya. Kemudian yang ketiga adalah lijamaliha. Karena kecantikannya. Dan ini pun tidak hanya mengacu kepada kecantikan fisik, tetapi juga kecantikan moral atau perilaku. Jadi ini menjadi penting karena nanti akan menjadi madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalau ibunya baik, pasti akan bisa mendidik anaknya dengan baik, bisa menjaga keluarganya. Maka penting ini. Jadi tidak hanya kecantikan fisik tapi juga kecantikan akhlak atau moral.
Nah, kemudian selanjutnya apa? Lidiniha, karena agamanya, karena perilakunya. Nah, kalau yang ketiga sebelumnya ini tidak ada atau tidak terpenuhi semuanya, lantas bagaimana caranya? Maka pilihlah agamanya. Itu kata hadis Rasulullah. Kenapa? Karena kalau engkau memilih agamanya, pasti engkau akan beruntung. Kenapa? Karena kalau agamanya ini yang kita pilih, maka tiga kriteria sebelumnya tadi itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Mulai dari limaliha, kemudian lihasabiha, lijamaliha, itu akan include dengan sendirinya. Misalnya limaliha, kenapa orang yang berakhlak baik itu nanti juga akan bisa menjadikan hidupnya tercukupi. Karena dalam Al-Quran kan sudah dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi ketika orang itu betul-betul mau bertakwa, menjaga dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi tidak akan mendapatkan kesulitan, termasuk masalah ekonomi ini. Jadi sudah dijamin sama Allah. Kalau kamu pilih yang laki-laki yang soleh, yang taat beragama, gak usah khawatir hidupnya akan sengsara. Karena dalam Al-Quran atau dalam Islam itu sendiri, bahwa rizki atau limali ini, itu tidak hanya berupa harta yang banyak saja. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, keturunan yang soleh, solehah, yang qurrata ayun itu juga harta yang paling berharga. Jadi kalau suaminya soleh pasti nanti akan menghasilkan generasi yang soleh juga. Maka pilih yang itu karena nanti limaliha akan include dengan sendirinya karena sudah dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan ini sudah banyak sekali buktinya. Kalau nggak percaya coba kalian lihat. Di pondok-pondok pesantren itu banyak sekali ya kiai-kiai itu yang bukan PNS, bukan pejabat, bukan anggota DPR, tapi hidupnya makmur-makmur. Ya kan? Istrinya ada yang lebih dari satu. Putra-putrinya banyak sekali. Gus-gusnya, neng-nengnya itu kan banyak sekali. Padahal kalau kita lihat, kayaknya gak bekerja gitu ya. Kayaknya gak bekerja. Kok bisa makmur hidupnya? Yaitu tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi gak usah khawatir. Pilih yang laki-laki yang soleh, pilih wanita yang solihah. Limaliha akan include dengan sendirinya. Yang kedua, lihasabiha. Jadi kalau kalian memilih tadi yang wanita yang solihah, yang karena agamanya, pasti nanti juga akan bisa menghasilkan keturunan yang baik. Karena gennya akan diturunkan kepada anak-anaknya. Kemudian lijamaliha. Jadi kalau sampean memilih yang ini, agamanya tadi, jadi cantik akhlaknya. Jadi sekalipun secara fisiknya biasa, tapi moralnya baik, akhlaknya baik, pilih yang itu. Lidiniha. Jadi yang cantik agamanya, yang cantik akhlaknya. Kenapa? Karena ini carinya susah, nggak ada salonnya gitu ya. Kalau salon kecantikan fisik itu kan banyak. Jadi tinggal dipermak aja istrinya misalnya jerawatan sini jerawatan, mukanya kusam, bawa aja ke salon dipermak sudah beres itu. Tapi kalau di sini yang jelek itu moralnya susah ini mau dibenerin ini susah. Karena itu sudah terbentuk sudah puluhan tahun. Iya kan? Nggak ada salonnya. Salon moralnya nggak ada kecuali ya nanti suaminya yang harus betul-betul mendidiknya. Harus betul-betul berjuang. Jadi itu tadi, makanya saya katakan di sini itu menjadi penting, perhatian penting. Makanya di dalam hadis Rasulullah dikatakan kalau ketiganya itu tadi tidak terpenuhi semuanya bagaimana? Pilih yang agamanya. Kenapa? Karena dengan sendirinya ketiga kriteria sebelumnya itu akan include dengan sendirinya. Itu hadis Rasulullah. Nah, ini pemilihan jodoh. Jadi kalau pengen nanti mudah menjaga, mudah mendidik, punya keturunan qurrata ayun, pilih jodoh yang seperti tadi. Lidiniha. Ini yang menjadi poin penting, lidiniha.
Biar nanti ketiga sebelumnya akan include dengan sendirinya. Nah, selanjutnya setelah memilih jodoh, penjagaan itu dilanjutkan dalam proses ketika seorang istri mengandung. Tapi ini pun juga bukan hanya tugas seorang istri ya. Laki-lakinya yang menjadi suami, yang menjadi calon bapak pun juga ikut bertanggung jawab ini. Kenapa? Karena nggak mungkin hanya istri yang bertanggung jawab ketika memberikan penjagaan atau pendidikan terhadap anaknya yang masih di dalam kandungan, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena itu dalam keluarga, suami dan istri itu sebenarnya adalah satu kesatuan. Maksudnya satu kesatuan bagaimana? Keduanya harus bisa saling merasakan dari apa yang dirasakan oleh pasangannya atau dari masing-masing. Jadi suami bisa merasakan bagaimana kondisinya istri juga bisa merasakan bagaimana kondisi suami. Jadi kalau istrinya lagi mengandung, ya sebisa mungkin laki-laki atau suaminya betul-betul mensupport bagaimana biar seorang istri atau calon ibu tadi bisa betul-betul menjaga dan mendidik anaknya ketika masih dalam kandungan. Jadi ini butuh dari support seorang laki-laki atau suami tadi. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam proses prenatal ini atau masih dalam kandungan? Yang ini ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan pendekatan spiritual, yang kedua adalah emosional, dan yang ketiga adalah intelektual. Kenapa di sini saya membagi ketiga kategori ini? Karena ini menjadi penting. Seringkali kita melupakan ini. Kenapa? Karena dianggap bahwa mendidik itu nanti ketika anak sudah lahir. Padahal tidak. Bahkan sejak pemilihan jodoh tadi, yang kemudian dilanjut ketika anak itu di dalam kandungan juga butuh penjagaan. Nah, cara yang pertama bagaimana? Dengan pendekatan spiritual. Nah, untuk menjaga atau mendidik anak yang masih di dalam kandungan, pendekatan spiritualnya yang pertama adalah dengan cara ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini menjadi poin penting. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kandungan. Iya kan? Seorang ibu itu nggak tahu ini anak seperti apa bentuknya, bagaimana proses perkembangannya, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam kita nggak tahu. Kita akan tahu persis bagaimana bentuknya ketika nanti sudah lahir. Sehingga apa? Ketika masih dalam proses kandungan ini, sebisa mungkin kita banyak berdoa, pasrah kepada Allah, biar nanti diberikan keturunan yang solih dan solihah. Jadi pendekatan spiritual ini penting, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Banyak berdoa, agar anak yang dia kandung itu menjadi anak yang soleh atau solihah. Sehat secara fisik maupun psikis. Karena di sini sudah kita hanya tinggal berpasrah kan. Karena yang menjaga itu 100% adalah Allah. Maksudnya yang menentukan bagaimana itu adalah Allah. Kadang kan ada orang tua yang sudah berusaha bagaimana agar nanti anaknya bisa sehat, lahir secara fisik maupun psikis dengan normal. Ternyata ketika sudah lahir pun ada juga yang mohon maaf orang tuanya misalnya diuji dengan bentuk fisiknya yang mungkin ada yang belum sempurna atau mungkin kondisi psikis yang belum sempurna. Nah, makanya kita butuh pasrah dengan banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Biar nanti anak yang kita kandung menjadi anak yang baik tadi. Selain itu ini juga merupakan pendidikan bagi anak kita. Jadi kalau anak itu ketika masih dalam kandungan, dia itu dibiasakan kita ajak puasa seperti saat ini. Kita biasakan ajak sholat malam, nanti ketika dia sudah lahir, itu bukan hal yang susah lagi. Bukan hal yang sulit lagi. Karena saya punya pengalaman itu. Ini bukan untuk sombong-sombongan gitu ya. Saya berani ngomong begini karena saya sudah mengalami. Waktu saya hamil juga, waktu hamil saya anak pertama itu, sebisa mungkin saya istiqomahkan puasa Senin sama Kamis. Selama tidak ada bahaya, maksudnya kan kadang di awal-awal kehamilan di semester pertama itu kan ada terjadi morning sickness itu ya, mual-mual apa gitu, pokoknya selama sehat saya usahakan itu. Dan ternyata
ketika anak sudah lahir pun juga begitu. Diajak puasa lebih mudah dia karena sudah terbiasa ketika dalam kandungan itu sudah dilatih oleh orang tua untuk berpuasa. Jadi apapun yang dilakukan oleh ibu nanti itu akan menjadi pendidikan atau pelajaran bagi anaknya. Itu cara yang saya maksud untuk menjaga anak dalam kandungan. Jadi yang pertama pendekatan spiritual itu penting sekali. Dibiasakan sholat jamaah tadi, puasa. Jadi nggak usah takut kalau puasa nanti anak saya jadi cacat. Nggak usah khawatir. Yang penting kebutuhannya itu tercukupi. Bagaimana kualitasnya bukan kuantitas. Kalau kebanyakan kita ini kan milih kuantitasnya ya daripada kualitas. Sehingga apa? Hanya dapat kenyang tetapi tidak berefek positif atau tidak maksimal. Jadi mungkin yang dimakan hanya karbon semuanya, nasi, mie, terus apa lagi? Nanti buka puasanya mie, nasi, lauknya mie, terus apa lagi karbonnya? Lauknya rempeyek juga karbo, iya kan? Semua tepung, kerupuk. Nah, jadi yang terpenting di sini bukan kuantitas tapi kualitas. Jadi nggak usah khawatir kalau kemudian ketika dia hamil puasa itu nanti kemudian anaknya cacat, nanti tidak normal, kekurangan gizi, jangan khawatir. Yang penting karena kualitas itu, kuantitas juga penting tetapi yang lebih utama adalah kualitas. Bagaimana ketika sahur dipersiapkan, kalau saya dulu begitu. Alhamdulillah kedua anak saya itu ketika saya hamil saya bisa puasa penuh. Ya karena itu tadi saya memperhatikan kualitas bukan kuantitas. Jadi kalau sahur itu kualitas madu, kurma, kemudian bipolen, apa itu semuanya saya konsumsi biar kuat. Nanti ketika berbuka pun juga begitu. Kualitas yang utama, kecukupan gizinya. Jadi nggak usah khawatir karena itu ada nilai pendidikannya tadi. Mendidik anak untuk berpuasa sejak dalam kandungan. Kemudian yang kedua, berdoa agar diberi keturunan yang solih dan solihah. Ini juga menjadi penting seperti yang saya katakan tadi. Berdoa, pasrah. Bagaimana biar keturunannya, anak-anaknya dijaga oleh Allah. Biar sehat fisik dan psikisnya. Kemudian yang ketiga membaca Al-Quran. Ini juga sangat penting. Selain ini karena spiritual nanti juga untuk intelektual. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi membaca Al-Quran itu luar biasa efeknya. Jadi getaran-getaran dari bacaan Al-Quran itu nanti akan mempengaruhi sel-sel yang ada dalam diri kita, hormon kita, seperti ketenangan jiwa, ya kan? Ketika membaca Al-Quran jadi tenang jiwanya. Itu nanti akan dirasakan oleh bayi juga, sehingga di bayi juga merasa tenang. Kemudian lantunan ayat-ayat Al-Quran tadi juga bisa mencerdaskan otak. Kalau anak sudah dibiasakan, diperdengarkan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, nanti ketika lahir dia tidak akan asing lagi dengan Al-Quran. Akan lebih mudah belajar Al-Quran karena sudah diajari sejak di dalam kandungan. Jadi ini menjadi penting juga. Gitu. Jadi penjagaannya ketika masih di dalam kandungan. Kemudian yang kedua, kalau tadi adalah pendekatan spiritual, yang kedua adalah pendekatan emosional. Kenapa ini juga menjadi penting? Kalau menurut teori kecerdasan emosionalnya Goleman, kesuksesan seseorang itu ditentukan dari IQ hanya 20%. Sisanya yang 80% dari mana? Dari EQ sama SQ. Jadi kecerdasan intelektual itu hanya mempengaruhi 20%. Dia bisa menghasilkan sebuah teori itu berdasarkan penelitiannya dari orang-orang yang sukses ketika di masyarakat, di dunia kerja. Mereka rata-rata yang punya kecerdasan emosional dan spiritualnya tinggi, bukan yang karena IQ-nya tinggi. Gitu. Jadi tadi sudah saya katakan spiritual penting, emosional juga tidak kalah penting juga. Gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mendidik anak atau menjaga keturunan kita dalam kandungan dengan pendekatan emosional ini? Yang pertama, mengendalikan amarah. Jadi sebisa mungkin kalau seorang istri lagi hamil, nah suami juga ikut mendukung tadi saya katakan. Jangan mancing-mancing emosinya. Karena hormonnya itu kan nanti akan beda ya hormonnya wanita hamil itu. Kadang bawaan bayi itu
sensitif gitu ya. Jadi kalau tersinggung apa itu gampang dia. Gampang terpancing emosinya itu. Jadi harus betul-betul dijaga sebisa mungkin bagaimana agar istri itu terjaga gitu loh dari amarah. Karena apa yang dirasakan oleh ibu tadi seperti yang saya katakan itu menjadi pelajaran bagi anak. Kalau ibu ketika hamil itu sering marah-marah, nanti anaknya ketika lahir pun juga akan begitu. Karena hormon yang dirasakan oleh anak akan berbeda ketika orang itu perasaannya tenang, ketika marah itu akan beda. Jadi kalau ibu sering marah-marah ketika dia hamil, coba perhatikan nanti ketika dia sudah lahir. Bagaimana kondisi emosionalnya. Pasti tidak akan jauh dengan perilaku ibunya ketika waktu hamil. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi perlu diperhatikan oleh seorang ibu, seorang istri, calon ibu. Perlu juga diperhatikan oleh seorang laki-laki untuk tetap menjaga stabilitas dari emosinya seorang istri atau perempuan biar tetap stabil gitu. Yang kedua, bertutur kata dan berbuat baik. Jadi sebisa mungkin itu tadi perkataannya dijaga. Bagaimana biar nanti anak-anaknya pun juga bertutur kata yang baik dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi. Kemudian positive thinking. Ciptakan suasana hati yang menenteramkan dan menyenangkan. Jadi ini perlu dukungan penuh dari seorang suami karena itu orang terdekat sebagai calon kepala rumah tangga, pemimpin bagi keluarganya. Nah, selanjutnya melalui pendekatan intelektual. Kalau tadi pendudukan sudah emosional sama spiritual sudah, sekarang intelektual juga penting. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dengan membaca, menghafal ayat Al-Quran, otak kita itu akan terasa. Jadi kayak pisau itu ketika sering diasah itu kan akan semakin tajam ya. Otak kita juga begitu. Ketika sering itu digunakan untuk menghafal, untuk membaca, menghafal, dia akan terasa dan akan semakin tajam sehingga akan bisa menghasilkan generasi yang cerdas tadi. Ketika diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran pun juga begitu. Nanti juga bisa membentuk karakter atau kecerdasan seseorang. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan gizi yang baik. Ini juga penting untuk menjaga yang masih dalam kandungan. Bagaimana kualitasnya tadi biar tetap terjaga. Biar cerdas, kasih kurma misalnya madu, kemudian minyak ikan, apa yang banyak mengandung omega 3, omega 6 atau apa itu. Nah itu menjadi penting juga. Jadi selain kebutuhan psikis juga kebutuhan fisik atau jasmani seperti makanan-makanan yang bergizi dan latihan-latihan. Jadi rahasianya orang Yahudi itu kenapa? Orang Yahudi itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Ternyata orang Yahudi itu punya kebiasaan ketika seorang istri hamil, dia itu sering mengerjakan soal-soal. Jadi kayak kalau kita mungkin sering mengerjakan TTS ya. Tapi kalau orang Yahudi enggak, dia mengerjakan soal-soal matematika, soal-soal apa gitu yang membutuhkan latihan otak. Nah itu karena alasannya apa? Biar mereka katanya mempunyai keturunan yang pinter-pinter katanya gitu. Dan ternyata ya memang punya korelasi ya. Aktivitas seorang ibu itu nanti akan dirasakan oleh anak. Jadi latihan-latihan itu juga nanti bisa mengasah otak anak yang masih dalam kandungan. Jadi ini cara yang ditempuh ketika anak dalam kandungan. Nah sekarang ketika anak sudah lahir, bagaimana? Yang pertama dengan pendekatan spiritual sama dengan tadi. Cuman caranya yang beda, pendekatannya sama, caranya yang beda. Kalau pendekatan spiritual yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, mendoakannya, membacakan surat Al-Fatihah, meneladankan kebaikan pada keluarga. Ini sangat penting sekali. Terutama doa. Doa orang tua kepada anak luar biasa manfaatnya. Kemudian membacakan surat Al-Fatihah, ini resepnya ya. Ini saya dulu juga dapat dari dosen saya dan sekarang saya amalkan dan mungkin kalian juga bisa meniru. Dulu saya dikasih tahu sama dosen saya itu tadi. Jadi untuk menjaga itu banyak baca surat Al-Fatihah untuk anak-anaknya. Jadi kalau punya anak 5 ya berarti setiap setelah sholat dibacakan Fatihah kepada 5 anaknya masing-masing. Itu ternyata hasilnya luar biasa. Ketika kita ingat, kita bacakan Fatihah. Ketika ingat, bacakan Fatihah. Nanti sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta, sebutkan hajatnya. Saya biasa begitu seperti membacakan surat Al-Fatihah kepada anak-anak saya itu. Ketika anak mau ujian, saya banyak baca surat Al-Fatihah untuk guru-gurunya anak saya, untuk anak saya. Jadi pertama kepada Rasul, kepada orang tua, kepada guru-gurunya, kepada anak-anaknya. Sampai kalau itu punya hajat penting, saya biasanya baca sampai 41 kali. Kemudian saya tiupkan kepada air putih itu, kemudian itu saya suruh minum anak saya. Itu menurut saya punya korelasi, karena menurut penelitiannya siapa itu, yang orang Jepang itu The Power of Water itu, ketika air putih dikasih ucapan, tulisan yang baik kan dia akan membentuk kristal yang baik kan. Ketika dikasih tulisan yang jelek atau perkataan yang jelek, dia juga akan membentuk kristal yang jelek. Logikanya apa? Tubuh kita ini 75% lebih terdiri dari unsur air. Jadi kalau tadi kristal yang diberikan itu baik, otomatis akan berkorelasi positif yang akan juga mempengaruhi molekul-molekul yang ada dalam tubuh kita. Makanya itu tadi, banyak baca surat Fatihah. Kalau nggak percaya coba buktikan nanti kalau kalian sudah punya anak, sudah berumah tangga. Atau sekarang bisa juga, kalian ini mumpung masih waktu ujian, waktu UAS kan, nah itu banyak baca Fatihah kepada dosennya masing-masing. Kepada dosen ini Al-Fatihah, dosen ini Al-Fatihah, dosen ini Al-Fatihah. Kalau nggak percaya buktikan. Karena saya sekarang menjadi dosen itu merasakan itu ya. Kadang ketika ngoreksi itu ya, kadang ketika ngoreksi itu sudah selesai itu ya. Kok nggak tahu ada yang menggerakkan hati saya ingin ngulang lagi koreksiannya. Loh kayaknya tadi nggak cocok lah nilai seperti saya ulang. Kadang ada yang saya lebihkan, kadang-kadang saya kurangi. Padahal saya nggak kenal sama mahasiswa. Biasanya saya itu lebih kenal wajah daripada kenal nama. Karena kan sekian banyak itu ya. Ternyata itu tadi, ikatan emosional karena bacaan surat Al-Fatihah luar biasa. Saya itu kalau mau ngadep dosen yang killer, sebelum menghadap itu saya baca Fatihah banyak sama dosen itu. Untuk Pak siapa gitu ya, Al-Fatihah terus gitu saya membaca. Sambil nunggu giliran itu, antri mau ngadep itu, saya baca Fatihah. Untuk bahwa ini Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi meminta sebutkan hajatnya. Luar biasa. Kalau nggak percaya buktikan. Yang punya dosen-dosen killer kalau mau ngadap coba bacakan Fatihah sebelumnya. Pasti nanti akan beda. Karena sudah mengalami, makanya saya berani ngomong. Karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya kan juga mahasiswa sekarang. Jadi ketika mau ngodep dosen yang killer itu, kalau sulit itu saya bacakan Fatihah terus gitu. Ternyata hasilnya gampang, mudah gitu. Itu suwuknya. Suwuk. Apa suwuk itu? Ya doanya itu ya, mantranya. Kemudian yang terakhir adalah meneladankan kebaikan pada keluarga. Jadi kalau menurut teori belajar sosial gitu ya, ada psikologi belajar itu menurut teorinya belajar sosial Albert Bandura, seseorang itu punya kecenderungan untuk meniru orang lain. Jadi sebisa mungkin orang tua itu menjadi teladan, menjadi model bagi keluarganya. Jadi kalau ada anak yang, kok anak ini susah banget ya diperintah untuk sholat, susah banget disuruh untuk puasa, coba orang tuanya. Jangan-jangan ketika memerintahkan anaknya sholat, dia sendiri sibuk main gadget, sibuk nonton televisi, anaknya disuruh sholat. Sementara orang tuanya nggak mau sholat. Ya bagaimana mungkin mau nurut anaknya? Kalau orang tuanya tidak mau memberi contoh yang sama dengan apa yang dia perintahkan. Jadi kalau mengajak, ayo sholat bareng-bareng, televisi dimatikan, gadget disingkirkan, waktunya sholat, ngaji semua. Kalau seperti itu mereka gak akan berontak karena sudah dikondisikan seperti itu. Jadi harus bisa menjadi teladan contoh yang baik bagi keluarga. Jangan hanya memerintah tapi kasih contoh yang baik. Ini kalau menurut teori belajar sosial tadi, Albert Bandura itu sangat luar biasa. Al-Ghazali pun juga begitu untuk membentuk karakter, untuk mendidik anak, untuk menjaga tadi teladan itu sangat luar biasa. Makanya dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu menjadi teladan juga. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam mendidik ketika anak sudah lahir. Kemudian yang kedua adalah pendekatan emosional. Ini saya kutip dari Dorothy Lau. Dia mempunyai kesimpulan seperti ini. Mungkin kalian sudah pernah melihat ini. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki.
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar berlaku adil. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menentukan cinta dalam kehidupan. Jadi sebenarnya anak itu cermin dari diri kita. Cermin dari diri kita. Jadi kalau ada anak nakal, bandel, coba introspeksi diri sebagai orang tua kita. Apakah kita sudah memberikan contoh yang baik? Apakah kita sudah mendidik dengan cara yang baik? Ini penting sekali. Jangan-jangan seperti ini. Kita hanya sekedar mendoktrin begini. Akhirnya anak emosionalnya tidak tumbuh optimal. Sering marah-marah, kalau diperintah sering membangkang, balik mungkin melawan gitu ya. Kan sering kita temui seperti itu ya, anak diperintah malah justru melawan. Coba kita introspeksi diri. Jadi jangan hanya 100% menyalahkan anak. Kita sebagai orang tua harus mengaca gitu. Anak itu cerminan, fotokopian diri kita. Kita dulu yang membuatnya. Jadi membuatnya enak tetapi menjadikannya susah, iya kan? Membuatnya enak tapi menjadikan anak yang qurrata ayun itu yang susah. Nah, ini menjadi penting. Jadi ngaca dulu lah kita sebelum mendoktrin anak. Oke. Ya, yang terakhir adalah pendekatan intelektual. Ini hampir sama dengan ketika masih dalam kandungan. Dengan cara diperintahkan untuk mendekatkan diri, beribadah dan berdoa pada Allah untuk dianugerahkan kecerdasan. Itu kan penting ya. Kemudian membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi anak itu kalau dibiasakan untuk membaca dan menghafal, ini akan otak semakin terasa tadi, seperti yang saya katakan tadi. Jadi akan semakin cerdas. Kemudian pemenuhan gizi yang berimbang, ini juga penting. Nah, ini tadi yang saya lupa, yang diberikan tidak hanya yang baik tetapi juga halal. Jadi halalan thayyibah. Karena ini akan sangat mempengaruhi. Rizki yang diberikan kepada anak yang itu dari yang tidak halal itu bisa menjadikan pengaruh kepada diri anak itu menjadi pribadi-pribadi yang tidak baik. Misalnya uang dari korupsi digunakan untuk membiayai anaknya, untuk menghidupi, memberi nafkah kepada keluarganya. Itu nanti bisa menghasilkan keturunan yang tidak baik atau perilaku yang tidak baik. Jadi yang halalan thayyibah. Ini tadi yang kurang saya tambahkan. Kemudian belajar dan latihan. Jadi hampir sama dengan tadi yang ketika masih dalam kandungan. Jadi ketika ketiga proses tadi itu saling bersinergi, mulai dari ketika pemilihan jodoh dalam kandungan, kemudian setelah lahir, insya Allah nanti akan bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita melalui proses pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjut. Terima kasih. Oke, syukron kepada Ustazah Hanifah. Mungkin melanjut kita ke agenda berikutnya, yaitu tanya jawab. Diberi karena waktu sudah habis juga dan sudah mendekati waktu berbuka ya Ustazah, maaf jadi tidak ada waktu untuk tanya jawab. Langsung saja ke kesimpulan dari kajian pada sore hari ini. Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki akan memimpin keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya. Ibu memimpin keluarganya dan akan bertanggung jawab atas dirinya, keluarga, dan sebagai seorang istri. Anak akan bertanggung jawab sebagai dirinya sendiri. Sesuai dengan surat At-Tahrim, maka jagalah keluarga dari api neraka. Dalam hal ini, manusia mempunyai dua potensi,
yaitu potensi kebaikan dan potensi keburukan. Anak memiliki 4 kategori. Yang pertama sebagai penyejuk hati, kedua sebagai hiasan hidup, ketiga cobaan hidup, keempat sebagai musuh. Namun di sini ada cara untuk menjadikan seorang anak itu menjadi kategori pertama dan kedua. Yang pertama adalah pemilihan jodoh, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah bahwasanya perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama adalah hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Kemudian cara kedua adalah pendidikan dalam kandungan. Di situ ada pendekatan spiritual, emosional, dan intelektual. Dan yang terakhir adalah pendidikan setelah kelahiran. Di sini juga terdapat 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan spiritual dengan tadi membaca Al-Fatihah. Kemudian ada emosional dan yang terakhir adalah intelektual. Mungkin sekian kajian umum Ramadan menjelang maghrib sore hari ini. Saya Iva Nur Faiz dan pemateri di sebelah saya Ustazah Hanifah. Mohon undur diri. Semuanya mungkin bisa istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.